Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Rahmadona Afsa dengan NIM 2201052033 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan pengertian sampling dan aliasing. Sampling adalah sebuah sampel yang terbentuk dari sinyal kontinu dengan interval tertentu. Sebuah sampling dapat dihitung dengan rumus Fs per Fm untuk mengetahui jumlah sampel. Sampling juga bisa dikatakan yaitu proses mengambil sampel. Sedangkan aliasing adalah efek yang muncul ketika sebuah suara atau informasi terpotong-potong, sehingga muncul garis-garis terpotong pada saat suara ataupun informasi tersebut dipresentasikan secara digital. Berikut adalah gambar output dari MATLAB sampling, di mana garis merah merupakan garis-garis samplingnya. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan pengertian kuantisasi dan kenapa diperlukan kuantisasi. Pada multiplex terdapat 3 tahapan untuk mengubah sinyal kontinu menjadi diskrit, yaitu tahapan sampling, tahapan quantizing, dan tahapan coding. Kuantisasi atau quantizing adalah proses penyesuaian amplitudo sinyal ke amplitudo standar pengkodean atau coding. Kenapa diperlukan kuantisasi? Karena kuantisasi melakukan pembulatan nilai sampel sehingga pada pengkodingan akan lebih mudah untuk dikodingkan. Jika tidak melakukan tahapan kuantisasi, maka tidak bisa melakukan tahapan pengkodingan. Berikut merupakan gambar output MATLAB dari kuantisasi. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan pengertian compounding dan kenapa diperlukannya compounding. Compounding adalah teknik pemrosesan sinyal yang melibatkan kompresi sinyal sebelum ditransmisi atau disimpan dan kemudian dilakukan ekspansi saat sinyal diterima atau diambil kembali. Tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk dipresentasikan, memperbaiki noise, dan meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan pengertian multiplex, kenapa perlu multiplex, dan jelaskan jenis-jenis multiplex. Multiplex adalah proses mengirimkan informasi dalam banyak bentuk, bisa suara, gambar, atau data dari satu atau lebih sumber menuju satu atau lebih tujuan melalui media transmisi yang sama. Multiplex dapat diartikan juga sebagai proses menggabungkan satu atau lebih informasi untuk mengirimkan ke satu saluran transmisi. Media transmisi yang digunakan bisa saja kawat tembaga, kabel koaksil, satelit, atau fiber optik. Kenapa diperlukan multiplex? Multiplex memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan bandwidth, menghemat biaya, dan meningkatkan kecepatan transfer data. Jenis multiplex yaitu yang pertama, frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik multiplex yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Setiap saluran frekuensi digunakan untuk mengirimkan informasi yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu time division multiplexing atau TDM. TDM adalah teknik multiplex yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan informasi dari sumber yang berbeda-beda. Pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan penataan frame TDM PCM 24 kanal dan 30 kanal. Dalam mentransmisikan data akan terbentuk sebuah line coding, di mana line coding tersebut akan mewakili beberapa sinyal. Di dalam line coding yang terbentuk ada yang namanya frame. Frame ini mencakup dua sampel yaitu kanal 24 dan kanal 30. Pada 24 kanal, dalam satu kanal terdapat 8 bit. Sehingga jika dikalikan dengan jumlah kanalnya yaitu 24 kanal, terdapat 192 bit. Dan pada awal bit akan ditambahkan 1 bit sebagai penanda bahwa 8 bit selanjutnya merupakan satu frame.
Sedangkan pada 30 kanal tidak diperlukan ditambahkan bit apapun. Hanya ada 32 kanal, yaitu satu kanal pada awal merupakan kanal sinkronisasi dan kanal ke-16 merupakan kanal signaling. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, yaitu jelaskan pengertian line coding dan kenapa diperlukan line coding. Saat pengiriman sinyal digital akan ada bit-bit yang diwakili oleh simbol. Namun karena dalam pengiriman data tersebut kita tidak tahu apakah simbol tersebut mewakili 0 atau 1, maka digunakanlah line coding. Line coding adalah suatu teknik yang digunakan dalam komunikasi data untuk mengubah informasi digital menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi fisik. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan efisiensi pengiriman data, meminimalkan risiko kesalahan, dan menyederhanakan proses sinkronisasi di kedua ujung komunikasi. Kenapa dibutuhkan line coding? Karena pada saat sinyal informasi berupa sinyal kontinu masuk ke dalam ADC, pada keluar ADC itu nantinya akan keluar dalam bentuk sinyal listrik, di mana yang ada hanya nilai bit 1 dan bit 0, di mana bit 1 mewakili tegangan positif dan bit 0 mewakili tegangan 0. Maka guna line coding untuk mengetahui berapa jumlah dari bit-bit sinyal tadi. Pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan macam-macam line coding. Yang pertama itu ada NRZ atau non-return to zero. Output dari ADC akan berupa NRZ karena hanya dinyatakan oleh bit 0 dan 1. Kekurangan dari jenis ini ketika ada bit yang berurutan akan sulit bagi penerima membedakan berapa jumlah bit 1 ataupun 0. Yang kedua yaitu NRZM. M berarti mark 1, mark berarti penanda. Maka jenis line coding ini menandakan bit 1, di mana untuk setiap bit 1 dinyatakan dengan perubahan level tegangan, sedangkan bit 0 polaritasnya sama dengan bit sebelumnya. Perbedaannya dengan NRZ, pada jenis ini bit 1 akan diketahui dengan penandanya, akan tetapi bit 0 tidak diketahui. Yang ketiga, NRZS space 0. Setiap bit 0 dinyatakan dengan perubahan level tegangan, sedangkan bit 1 polaritasnya sama dengan bit sebelumnya. Perbedaannya dengan NRZM, pada jenis ini bisa dibedakan jumlah bit 0-nya, tetapi bit 1 tidak diketahui. Yang keempat yaitu RZ. Setiap bit 1, maka setengah periodenya dinyatakan dengan tegangan positif, dan setengah periodenya yang lain dinyatakan dengan tegangan negatif. Yang kelima yaitu di fase. Ketika bit 1, maka setengah periodenya pertama dinyatakan dengan tegangan positif dan setengah selanjutnya dengan tegangan 0. Dan untuk bit 0, setengah dari periode pertamanya itu dinyatakan dengan tegangan 0 dan periode selanjutnya dinyatakan dengan tegangan positif. Pertanyaan nomor 8 yaitu jelaskan speed spectrum. Speed spectrum merupakan salah satu teknik transmisi yang diterapkan pada sinyal informasi untuk menyebarkan energi ke bandwidth yang lebih tinggi dari yang aslinya. Berikut adalah gambar dari speed spectrum, di mana garis merah merupakan speed spektrumnya dan garis biru merupakan bandwidthnya. Pertanyaan selanjutnya mengenai pengertian direct sequence spread spectrum beserta macam-macamnya. Direct sequence spread spectrum atau DSSS adalah salah satu teknik speed spectrum yang secara khusus menggunakan urutan kode untuk menyebarkan data sepanjang lebar pita yang jauh lebih besar dari data asli. DSSS menggunakan modulasi kode. Macam-macam DSSS adalah yang pertama binary fast shift keying atau BPSK, di mana setiap bit dari data diubah menjadi satu simbol yang merupakan fase-fase dari gelombang pembawa. Bit 1 diwakili oleh fase tertentu, sedangkan bit 0 diwakili oleh fase yang berbeda. Yang kedua yaitu quadrature phase shift keying atau QPSK, di mana setiap dua bit data diwakili oleh satu simbol QPSK yang mengkodekan 2 bit pada saat yang bersamaan. Yang ketiga yaitu complementary code keying atau CCK,
ini menggunakan kombinasi dari BPSK dan QPSK. Selanjutnya pertanyaan nomor 10 yaitu jelaskan pengertian frekuensi hopping speed spectrum beserta macam-macamnya. Frekuensi hopping speed spectrum atau FHSS adalah teknik speed spectrum di mana pemancar dan penerima secara bersama mengganti frekuensi transmisi secara teratur untuk mengurangi efek interferensi dan meningkatkan keamanan. Macam-macam dari FHSS ini yang pertama yaitu fast frequency hopping, di mana perpindahan frekuensi dilakukan dengan sangat cepat, biasanya dalam rentang mikro atau milidetik. Hal ini bertujuan untuk membuat transmisi lebih sulit diinterferensi oleh sinyal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu slow frequency hopping, di mana perpindahan frekuensi yang lebih lambat, seringkali dalam rentang detik ataupun menit. Kecepatan berpindah yang lebih lambat dapat membuat sistem lebih stabil dan kurang rentan terhadap interferensi cepat. Adaptive atau frekuensi hopping AFH. Adaptive frequency hopping atau AFH adalah variasi yang lebih canggih di mana pemancar dan penerima secara dinamis memilih saluran frekuensi yang tidak terganggu. Demikianlah hasil penjelasan mengenai UAS mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.